Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, jadi perkenalkan nama aku Nurjana Soliha dari Program Studi Manajemen Pendidikan. Di sini aku mau memberikan sedikit ilmu mengenai aset tetap. Kita langsung masuk ke materinya aja ya teman-teman. Sama aku mau tanya deh, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih aset tetap itu apa? Nggak tahu. Oke, karena teman-teman banyak yang belum tahu mengenai aset tetap, jadi di sini aku mau bagiin dulu pretestnya. Jadi di pretest ini ada 7 soal pilihan ganda mengenai aset tetap. Teman-teman bisa eh, isi teman-teman tahu mengenai aset tetap itu apa. Sembari kita berjalan mengenai pelajarannya, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya ya teman-teman. Untuk pengerjaan pretestnya bisa dimulai 5 menit dari sekarang. Atau kalau misalnya teman-teman udah tahu nih mengenai aset tetap duluan, mungkin bisa lebih cepat ya dari pengerjaan. Aku sekalian izin share screen ya. Oke, share screen aku udah kelihatan atau belum ya? Sudah, Bu. Udah. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai aset tetap yang udah dijelaskan tadi. Kita langsung lanjut ya. Nah, di dalam aset tetap ini, aku akan membahas beberapa bahasan atau sub materi yang selanjutnya. Yang pertama itu ada pengertian mengenai aset tetap. Yang kedua, kita belajar mengenai karakteristik dari aset tetap itu sendiri. Jadi karakteristiknya seperti apa, kita akan bahas di sini. Selanjutnya, setelah karakteristik akan ada penyusutan. Jadi, setelah kita mempelajari aset tetap dan definisi aset tetap dan juga pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, kita akan mempelajari mengenai penyusutan aset tetap. Jadi, aset tetap ini nanti bagaimana dan apakah disusutkan atau seperti apa gitu. Setelah kita belajar mengenai penyusutannya, kita akan mengetahui nih tujuan dari penyusutan si aset tetap ini seperti apa gitu. Dan yang terakhir ini ada metode-metode penyusutan. Jadi, bagaimana sih cara-cara untuk menyusutkan aset tetap ini gitu. Sama ada perhitungan dan juga contoh soalnya yang akan dibahas. Oke, selanjutnya ini ada aset tetap. Oke, aset tetap ya. Aset tetap adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan atau individu yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis. Apa yang membuat aset tetap unik adalah sifatnya yang tahan lama, digunakan lebih dari 1 tahun, dan biasanya tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contohnya meliputi tanah, gedung, mesin, atau kendaraan operasional. Jadi lebih singkatnya itu aset tetap adalah suatu barang yang mendukung operasional perusahaan dalam kebutuhan sehari-hari dan juga sifatnya itu lebih dari 1 tahun. Umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun dan tidak diperjualbelikan. Jadi aset tetap ini tuh contohnya kayak gedung perusahaan, terus kendaraan operasional perusahaan seperti mobil atau motor punya perusahaan, terus mesin printer, terus juga meja itu sebenarnya masuk ke aset tetap. Jadi di sini kita definisikan dulu ya, aset tetap itu adalah sebuah barang untuk mendukung operasional perusahaan dan umurnya itu lebih dari 1 tahun dan tidak untuk diperjualbelikan. Itu adalah pengertian dari aset tetap. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik dari aset tetap. Jadi,
karakteristik aset tetap yang pertama itu dimiliki untuk operasional. Yang udah dijelaskan tadi, tidak dijual tapi digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan. Jadi, aset tetap ini tidak diperjualbelikan atau kayak, kalau di perusahaan tuh kan pasti ada kayak mesin cetak atau mesin printer atau, eee, barang-barang pendukung operasional lainnya. Jadi, itu tuh bisa termasuk dalam aset tetap yang mendukung operasional aktivitas perusahaan sehari-hari. Kayak contohnya komputer, itu kan di apa ya, dipergunakan untuk operasional si perusahaan tersebut. Nah, terus ada yang kedua ini manfaat ekonomis jangka panjang. Jadi aset tetap ini memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi atau dari 1 tahun. Jadi manfaat si aset tetap ini harus lebih daripada 1 tahun, gitu. Nah, yang ketiga ini ada berwujud. Jadi aset tetap bersifat fisik, bisa dilihat dan disentuh, namun ini tidak termasuk aset seperti hak paten atau merek dagang yang disebut aset tak berwujud. Jadi, si aset tetap ini adalah, sifat atau barang ini bisa dilihat gitu, Mas, dan bisa dipegang. Eee, Aset tetap ini tuh berwujud, jadi kayak yang tadi udah disebutin contoh-contohnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini, ada penyusutan. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu mengenai aset tetap gitu. Kalau misalnya ada yang kurang paham di aset tetap bisa ditanyain kayak kayak aset tetap itu apa, atau masih ada yang bingung gitu? Kira-kira masih ada yang bingung nggak mengenai aset tetap sendiri sebelum kita masuk ke penyusutan? Nggak ada. Ya, sudah paham, Bu. Oke, paham ya. Kita akan masuk ke, subbab selanjutnya yaitu penyusutan. Jadi kalau misalnya ada suatu barang di perusahaan, itu berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun lamanya, itu pasti, si aset tersebut itu akan disusutkan karena nilai ekonomisnya sendiri pasti akan berkurang dari tahun ke tahun. Nah, jadi penyusutan itu adalah sebuah proses mengalokasikan biaya perolehan aset tetap ke dalam beban selama masa manfaatnya. Kenapa penting sih kalau misalnya disusutkan? Karena aset tetap ini memiliki umur ekonomis yang tertentu. Jadi, enggak satu barang itu selamanya dan seterusnya. Jadi, aset tetap ini pasti akan, eee, sifatnya itu berganti atau dia, umurnya tuh pasti bakal menurun. Jadi semakin umurnya lebih tua, produktivitasnya akan semakin menurun. Jadinya, perlu diadakannya penyusutan dari aset tetap tersebut. Jadi nanti penyusutannya itu akan, apabila udah habis umur ekonomis yang akan digantikan oleh yang baru. Seperti itu untuk penyusutan. Jadi singkatnya ini penyusutan itu adalah, sebuah proses mengalokasikan biaya yang harus disusutkan pada si aset tetap, seperti itu. Oke, tujuan dari penyusutan ini, yang pertama itu mencerminkan nilai aset yang realistis. Jadi, eee, apabila ada laporan keuangan pada akhir periode, itu tuh, selalu dicatat apa aja nih umur yang udah mulai usang atau udah mulai tua. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih yang akan habis masa penyusutannya atau masa ekonomisnya akan digantikan ke yang lebih baru gitu. Biar nanti kita nggak kecolongan sewaktu-waktu kalau misalnya ada barang yang contoh komputer, kalau misalnya komputer itu udah masa masa ekonomisnya udah mau habis, kita akan segera membackup data-datanya dan digantikan ke laptop yang baru atau komputer yang baru, biar kalau misalnya udah habis dan dia tiba-tiba mati dan nggak bisa nyala, jadi data-data yang kita punya tuh udah ter-backup dengan aman. Selanjutnya ini ada pengalokasian biaya dengan adil. Jadi beban penyusutan diakui setiap tahun selama umur aset tersebut, bukan sekaligus di awal. Jadi untuk biaya penyusutannya itu harus dihitung dan dicatat di dalam akhir periode atau di setiap tahunnya selama masa masa periode akuntansi atau tahun tersebut. Nah, yang terakhir ini mendukung perencanaan keuangan untuk menyediakan informasi untuk mengganti aset yang usang di masa depan. Seperti yang udah dijelaskan tadi, jadi biar nggak ada suatu aset tuh yang tiba-tiba mati atau tiba-tiba nggak berfungsi di tengah jalan. Jadi bisa dilakukan eee, penggantian atau pembaruan ke aset yang baru. Nah, di sini kita
kita akan masuk ke dalam metode penyusutan. Nah, di dalam metode penyusutan itu ada terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama itu ada garis lurus. Garis lurus ini metode penyusutan atau cara pengerjaannya ini perhitungannya itu adalah dia garis lurus. Jadi bebannya ini atau akumulasinya ini selalu sama gitu setiap waktu. Yang kedua ada saldo menurun. Nah, kalau saldo menurun ini dia 2 kali daripada si garis lurus. Untuk gimana cara perhitungannya nanti akan kita bahas. Nah, yang ketiga itu ada metode jumlah angka tahun. Jadi, setiap setiap tahunnya itu pasti akan berkurang. Contoh kalau misalnya 5 tahun itu terhitung dari tahun pertama 5, terus tahun kedua 4, dan berikutnya seperti itu. Yang keempat ini ada metode unit produksi. Jadi, metode unit produksi ini perhitungannya adalah dikalikan dengan produksi yang pada tahun itu berjalan. Jadi, dari 4 metode ini yang konstan atau yang sama dan atau stabil itu cuman yang garis lurus. Yang saldo menurun, jumlah angka tahun juga sama, tetapi dia ada penurunan di setiap tahunnya. Jadi yang nggak stabil itu ada di unit produksi, karena kita harus tahu dulu nih, ada berapa produksi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari tahun tersebut, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi, perusahaan Jaya Jaya Sejahtera membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 1 Januari 2024 untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Mesin tersebut memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama, harga pembelian mesin adalah 100 juta. Yang kedua, perusahaan harus membayar pajak pembelian sebesar 10% dari harga mesin. Yang ketiga, selain itu terdapat biaya pengangkutan mesin sebesar 5 juta. Yang keempat, mesin diperkirakan memiliki umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu 10 juta pada akhir masa manfaatnya. Dan yang terakhir, total kapasitas produksi mesin diperkirakan 50 unit dengan rincian produksi tahunan sebagai berikut. Yang pertama, di tahun pertama itu ada 15 unit, di tahun kedua ada 12 unit, di 12.000 unit, di tahun ketiga ada 10.000 unit, di tahun keempat ada 8.000 unit, dan di tahun terakhir itu ada 5.000 unit. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal mengenai beberapa metode yang akan dipakai, aku mau jelasin dulu. Jadi, harga perolehan itu adalah harga mesin, ditambah harga pajak, ditambah lagi harga pengangkutan. Jadi, kalau misalnya di sini pembeliannya itu adalah 100 juta, nih, ini untuk perhitungan cara harga perolehan. Jadi, harga awal mesin itu 100 juta ditambah 10% dari 100 juta. Itu kan berarti 10 juta. Ditambah lagi biaya pengangkutan mesin sebesar 5 juta. Jadi harga perolehannya itu 115 juta. Jadi harga perolehan itu harga awal aset atau harga awal pembelian ditambah biaya lain-lain kayak biaya pengangkutan, pajak, terus kalau misalnya ada ongkir ditambah ongkir, dan lain-lain biaya yang eh, mengakomodasi si mesin tersebut atau si barang tersebut gitu. Nah, nilai residu di sini adalah itu hasil akhir daripada hasil nilai buku di akhir tahun. Jadi masa manfaat di 5 tahun di tahun terakhir, di 5 tahun terakhir itu nanti hasilnya jadi 10 juta. Tuh. Di sini ada keterangannya, harga awal mesinnya 10 juta, nilai residunya 100 juta harga awal mesinnya, nilai residunya 10 juta, sama umur manfaatnya 5 tahun. Dan harga perolehannya itu jadi 115 juta. Nah, di sini ada perhitungan untuk metode garis lurus. Yang pertama itu kan tadi metodenya garis lurus, habis itu saldo menurun, terus ada jumlah angka tahun sama metode unit produksi. Nah, yang pertama ini garis lurus. Rumus garis lurus itu penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat.
Harga perolehannya yang tadi udah disebutin. Jadi harga perolehan itu adalah nilai mesin sendiri, terus ditambah sama biaya-biaya yang mendukung si mesin tersebut, kayak biaya pajak, terus biaya angkut, atau biaya ongkir kalau ada. Gitu. Jadi harga perolehan yang tadi kan 115 juta. Jadi 115 juta dikurang 10 juta dibagi 5 juta. Jadi harga penyusutannya itu, nilai penyusutannya itu adalah 21 juta. Nah, kita masukin ke tabel penyusutan. Di tahun pertama, harga perolehan adalah 15 juta. Jadi, harga perolehan di garis lurus ini dia konstan atau dia sama gitu. Dan beban penyusutannya pun juga sama gitu di setiap tahunnya. Kita masukin harga perolehannya itu 115 juta dengan beban penyusutan 21 juta yang udah dihitung tadi, dan akumulasi penyusutan sebesar 21 juta. Dan nilai buku akhirnya ada 94 juta. Jadi 94 juta itu dari mana sih? 94 juta itu dari 115 dikurang 21 juta. Jadi hasilnya adalah 94 juta. Nah, di tahun kedua ditulis lagi nih dengan nilai yang sama, harga perolehannya 115 juta, terus beban penyusutannya 21 juta. Nah, di sini akumulasinya beda. Kenapa akumulasinya beda? Karena akumulasi di tahun kedua itu dijumlah akumulasi tahun pertama dengan beban penyusutan di tahun kedua. Jadi, akumulasi penyusutan itu yang di tahun kedua adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan di tahun kedua. Jadi, jumlahnya itu 42 juta. Nah, karena tadi akumulasinya 42 juta, di sini 94 juta, 94 juta, 115 juta dikurang 42 juta. Nah, untuk penyusutan yang ketiga itu sama juga, cuman akumulasi akumulasi penyusutannya ditambah juga sama yang beban penyusutan di tahun ketiga. Nah, terus si nilai buku akhir ini adalah jumlah harga perolehan di tahun ketiga dikurangin dengan akumulasi penyusutan di tahun ketiga. Jadi nilainya itu 52 juta. Yang keempat pun sama, jadi dia harga perolehannya sama, beban penyusutannya sama, dan akumulasi penyusutannya itu beban penyusutan di tahun keempat ditambah akumulasi penyusutan di tahun ketiga. Jadi ada 84 juta untuk diakumulasi penyusutan di tahun keempat. Nah, nilai buku akhir di tahun keempat itu harga perolehan dikurangi 84 juta atau akumulasi penyusutan. Jadi nilainya itu 31 juta. Nah, di tahun terakhir pun sama sistemnya atau rumusnya gitu. Jadi, harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku akhir. Nah, nilai buku akhir ini itu dia adalah hasil akhir atau nilai residu yang tadi udah di soal gitu. Ini kan sama ya, 10 juta. Di sini juga 10 juta. Jadi, kalau misalnya mau meng-cross check apakah itu benar atau salah, bisa dilihat dari nilai residu yang ada di soal. Dan biasanya untuk nilai residu itu udah ada di soalnya. Jadi bisa meng-cross check kembali apakah jawaban tersebut itu benar dan apakah jawaban tersebut itu salah gitu. Nah, di sini untuk metode garis lurus. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua ini saldo menurun. Rumusnya itu penyusutan eh, nilai buku awal dikali tarif penyusutan. Jadi, rumusnya ini 1 dibagi 5 dikali 2. Nah, kenapa dikali 2 sih? Dikali 2 itu karena kalau saldo menurun itu pasti 2 kalinya dari garis lurus gitu. Jadi, perlu diingat kalau misalnya saldo menurun itu 2 kalinya dari garis lurus. Nah, kenapa itu rumusnya 1:5 gitu? Karena umur ekonomisnya itu 5 tahun, jadi 1/5. Kalau misalnya umur ekonomisnya 10 tahun, itu bisa 1/10 gitu. Jadi 1/5 dikali 2 sama dengan 40%. Nah, itu untuk tarif penyusutan saldo menurun. Nah, kalau di saldo menurun ini tuh ada tarifnya, guys. Nah, untuk tabel perhitungannya,
yang pertama itu ada tahun, terus ada nilai buku awal. Nilai buku awal itu eh, dia kalau misalnya di tahun pertama kita pakai harga perolehan. Nah, habis itu ada tarif, setelah itu ada beban penyusutan, terus ada akumulasi penyusutan dan nilai buku akhir. Nah, kalau penyusutan itu perhitungan itu sama. Jadi, akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan itu. Nah, ini kan di tahun pertama itu 115. Jadi cara perhitungannya kayak gini. 115 juta dikali tarif 40% itu sama dengan beban penyusutan. Jadi beban penyusutannya adalah 46 juta. Di akumulasi penyusutan tahun pertama juga 46 juta. Dan nilai buku akhirnya itu 115 juta dikurangin 46 juta. Jadi nilai buku akhirnya itu 69 juta. Nah, kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua di nilai buku awal. Jadi, tahun kedua di nilai dari buku awal tahun kedua itu adalah nilai buku akhir di tahun pertama gitu. Jadi kita bisa masukin nih nilai buku akhir di tahun pertama jadi ke nilai buku awal tahun kedua. Jadi nilai buku awal tahun kedua itu ada 69 juta dikali 40% sama dengan 27 juta 600. Nah, akumulasi penyusutannya ini itu 46 juta atau akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, yaitu 27 juta 600. Jadi totalnya adalah 73 juta 600. Nah, eh, untuk nilai buku akhir itu adalah nilai buku awal tahun kedua dikurangin 27.600 atau beban penyusutan. Jadi, nilai buku awal dikurangin beban penyusutan sama dengan nilai buku akhir. Itu untuk tahun kedua. Tahun ketiga juga kayak gitu. Jadi, tahun ketiga di nilai buku awal itu adalah nilai buku akhir. Tahun kedua ditaruh ke nilai buku awal tahun ketiga. Terus nilai buku awal tahun ketiga dikali 40% sama dengan beban penyusutan. 41 juta 400 dikali 40% sama dengan 16 juta 560 ribu. Nah, terus ada akumulasi penyusutan di tahun ketiga. Akumulasi penyusutan di tahun ketiga ini adalah penjumlahan antara akumulasi penyusutan di tahun kedua dengan beban penyusutan di tahun ketiga. Jadinya totalnya itu ada 90 juta 160 ribu. Nah, untuk nilai buku akhirnya pun sama. Jadi dia adalah si akumulasi penyusutan dikurang sama nilai buku awal gitu. Jadi totalnya 24.840.000. Nah, terus abis itu di tahun keempat pun sama. Jadi 24.840.000 dijadikan nilai buku awal pada tahun keempat dikalikan dengan tarif 40% sama dengan beban penyusutan atau 9.936.000. Terus akumulasi penyusutannya pun sama 90.160.000 atau akumulasi tahun ketiga ditambah dengan beban penyusutan di tahun keempat. Jumlahnya itu 196.000 di beban penyusutan di tahun keempat. Nah, terus beban penyusutan dikurang dengan beban penyusutan dikurang dengan nilai buku awal. Jadinya 14.904.000. Nah, di tahun kelima atau di tahun terakhir ini, nilai buku awal itu kan sama ya, nilai buku akhir yang di tahun keempat dimasukin. Tetapi tarifnya ini kita nggak pakai tarif karena kalau misalnya dikalikan 40 itu pasti hasilnya nanti bakal minus. Jadi sisanya sisanya dari si nilai buku atau nilai residu itu. Jadi sisanya kan 4 juta ya. Jadi beban penyusutannya itu udah pasti banget 4.904.000. Terus akumulasinya ditambah dari akumulasi penyusutan tahun keempat sama beban penyusutan di tahun kelima. Jadi akumulasi penyusutan di tahun kelima itu ada 105 juta. Dan nilai buku akhirnya itu adalah 10 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman tambah akumulasi penyusutan di tahun kelima sama nilai buku akhir di tahun kelima itu, totalnya itu adalah harga perolehannya. Harga perolehannya itu kan tadi 115 juta.
Di sini kan ada 105 juta dari akumulasi penyusutan dan juga nilai buku akhirnya itu 10 juta. Jadi totalnya itu adalah 115 juta. Dan ini untuk saldo menurun. Jadi perlu diingat lagi ya teman-teman. Di sini kalau garis lurus dia langsung aja dikurang habis itu dibagi, terus beban penyusutannya sama, harga perolehannya sama di tiap tahunnya. Sebenarnya yang paling gampang itu dan paling sering digunakan itu metode garis lurus. Terus yang kedua itu ada saldo menurun. Saldo menurun rumusnya untuk mencari tarif adalah dikalikan dulu, dikalikan dengan satu dibagi umur ekonomisnya dikali dua gitu. Jadi ketemu tarifnya berapa persen. Dan itu bakal dikalikan dengan nilai buku awal. Oke, yang ketiga ini ada jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun itu rumusnya penyusutan tahunan sama dengan sisa umur manfaat dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Tadi kan kita udah cari harga perolehannya itu 115 juta dan nilai residunya itu 10 juta. Jadi, kita bisa anggap si perhitungan ini adalah A ya. Jadi perhitungan A itu adalah 105 juta. Dan ini sisa umur manfaat itu maksudnya kayak ini. Jadi di tahun pertama itu kalau misalnya umur ekonomisnya 5 tahun, udah pasti di tahun pertama sisa umur manfaatnya masih 5 tahun. Karena masih belum terpakai atau belum si ini nih masih baru gitu si barang tersebut. Jadi sisa umurnya ini masih full, masih semuanya. Dan di tahun kedua itu eh, umurnya makin berkurang 1 tahun karena udah dipakai di tahun pertama. Jadi sisa umur manfaat di tahun kedua itu ada 4 tahun. Terus di tahun ketiga itu tahun keempat ada 2 tahun dan di tahun terakhir itu ada 1 tahun. Jadi setiap tahunnya itu pasti sisa umur manfaatnya pun berkurang. Nah, untuk menghitung jumlah angka tahun itu harus ditambah dulu. Jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Maksudnya 5, 4, 3, 2, 1 ini apa? Maksudnya itu dari umur ekonomis itu yang sisa umur manfaatnya ini gitu. Jadi kehitung jadi 15 tahun. 15. Nah, di sini cara perhitungannya itu adalah misalnya ya, kita mau hitung di tahun pertama, sisa umur manfaatnya itu berapa? Sisa umur manfaatnya masih 5 tahun. Jadi 5 dibagi sama jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun itu yang tadi 15 itu. Kalau misalnya teman-teman punya soal itu umur ekonomisnya 10 atau 15 tahun atau 20 tahun, itu bisa ditambah lagi. Jadi dari yang terbesar sampai yang terkecil kayak gitu. Kan di sini yang kita mau hitung tahun pertama ya. Tahun pertama itu sisa umur manfaatnya 5 tahun. Di 5 dibagi 15, habis itu dikali sama 105 tadi. Jadi ketemulah beban penyusutannya. Nah, beban penyusutan itu dimasukin, habis itu di akumulasinya pun dimasukin dan nilai buku akhir juga dimasukin. Jadi kan nilai buku akhirnya itu tadi kan nilai buku akhirnya itu ada 105 ya. Nah, di sini tuh nilai buku akhirnya itu nilai nilai si harga perolehan tersebut dikurang sama beban penyusutan. Nah, masuklah 85 juta gitu. Terus yang di tahun kedua pun sama, nilai sisa umur manfaatnya itu 4 dibagi 15, habis itu dikali sama nilai buku akhirnya. Dan berlaku juga di tahun ketiga, di tahun keempat, dan di tahun kelima juga. Nah, habis itu eh, nah selanjutnya itu di tahun ke di tahun ketiga sama dan di sini akumulasinya itu tetap dihitung sama kayak tadi juga perhitungannya. Jadi 30 ditambah 24 sama dengan 54. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Di sini kita bisa lihat juga dari nilai buku akhirnya di jumlah angka tahun itu sebesar 10 juta gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada unit produksi. Jadi untuk menghitung metode unit produksi adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi total produksi. Tadi kan di
di soalnya itu udah jelas ya nilai total produksi dari masing-masing tahun itu ada berapa produksinya. Jadi kita tinggal langsung masukin aja untuk perhitungannya. Nah, tadi kan nilai perolehannya 115 juta dikurang 10 juta nilai residu dibagi 50%, 50 produksi. 50 unit produksi. Terus dikali dikali produksi tahun ini. Ya benar kayak gitu. Sama dengan 2.100 unit. Itu tarifnya per tahun gitu. Jadi untuk perhitungan di tabel penyusutannya sendiri itu di tahun pertama ada produksi unit. Itu kan tadi udah dijelasin di soal yang ini. Ini di tahun pertama itu ada 15.000, di tahun kedua 12.000, di tahun ketiga 10.000, di tahun keempat 8.000, dan di tahun kelima itu ada 5.000. Nah, di tahun pertama itu unit produksinya ada 15.000, tarif unitnya itu kan tadi udah dihitung ya. Tarifnya itu tiap unit itu per tahun adalah 2.100. Terus juga ada beban penyusutannya. Beban penyusutannya ini produksi unit dikali tarif per unit. Di 15.000 dikali 2.100 sama dengan 31.500.000. Terus akumulasinya pun sama. Jadi di 4 metode ini perhitungan akumulasi penyusutan itu udah pasti sama. Akumulasi penyusutan di tahun pertama itu udah pasti beban penyusutan di tahun pertama. Jadi dia sama. Nah, yang kedua ada nilai buku akhir. Nilai buku akhir itu yang tadi harga perolehan dikurangin sama si akumulasi penyusutan. Jadi 115 dikurangin 31.500. Terus yang kedua itu ada kan ini yang udah dijelasin tadi, unit produksi ini pasti dia berubah-ubah karena tiap tahunnya itu si perusahaan memproduksi barang nggak mungkin sama. Jadi pasti ada di tahun yang mana dia lebih banyak, ada tahun yang di mana dia lebih dikit produksinya gitu. Di tahun kedua ini ada 12.000 unit. Nah, di tarif ini tuh di tarif per unitnya itu udah pasti sama. Jadi 21.100 karena perhitungan yang tadi. Untuk beban penyusutannya pun sama, produksi unit 12.000 dikali tarif per unit 2.100. Jadi 25.200. Nah, akumulasi penyusutannya itu pun sama. Jadi akumulasi penyusutan tahun kedua adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan di tahun kedua. Jadinya akumulasi penyusutan di tahun kedua adalah 56.700. Dan nilai buku akhirnya pun sama. Jadi dia 53.800 atau nilai buku akhir pada tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan di tahun kedua. Jadinya ini total daripada hasil buku akhir di tahun kedua adalah 58.300.000. Untuk tahun ketiga itu pun sama. Jadi untuk menghitung tabel penyusutan di metode unit produksi itu ada unit produksi dikali dengan tarif per unit tuh. Jadi pokoknya produksi ini kan udah pasti berbeda-beda ya. Terus habis itu di tarif itu udah pasti sama. Jadi dikali dulu dan itu akan menghasilkan beban penyusutannya. Dan beban penyusutannya itu akan diakumulasikan lagi beban penyusutan kalau tahun kedua pasti dari akumulasi tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan di tahun kedua. Terus habis itu untuk buku akhirnya pun sama nanti nilai buku akhir dikurang sama beban penyusutan tahun yang saat itu sedang dihitung gitu. Nah, di sini kan ada perhitungan daripada unit produksi. Terus tadi sampai di tahun ketiga. Tahun ketiga itu 37.300.000. Terus di tahun keempat 8.000 dikali 2.100 sama dengan 16.800. Terus diakumulasikan dengan 77.700 ditambah 16.800 sama dengan 94.500. Jadi nilai buku akhirnya itu ada 20.500.000.
Nah, di tahun terakhir itu ada produksi unitnya sebesar 5.000 dan tarifnya 2.100. Untuk beban penyusutannya 5.000 dikali 2.100 adalah 10.500.000. Terus akumulasi penyusutannya adalah 94.500.000 ditambah dengan 10.500.000. Jadi totalnya akumulasi penyusutannya 105 juta. 105 juta. Terus untuk buku akhirnya pengurangan dari 20.500.000 atau nilai buku akhir pada tahun keempat dikurang dengan beban penyusutan di tahun kelima sama dengan nilai buku akhirnya adalah 10 juta sama kayak nilai residu yang tercantum pada soal. Nah, kalau misalnya kita mau cross check ulang ini akumulasi penyusutan ditambah dengan nilai buku akhir totalnya itu adalah harga perolehan. Harga perolehan ini kan tadi 115 juta ya. Nah, dari yang udah disebutin tadi, itu tuh nilai buku akhir ya udah pasti adalah 10 juta karena semuanya harus sama dengan nilai residu gitu. Kalau misalnya ada kesalahan dalam perhitungan itu udah dipastikan itu pasti ada yang salah gitu. Jadi dalam menghitung untuk metode penyusutan harus dilakukan dengan benar dengan perhitungan yang tepat juga gitu. Karena kalau misalnya salah itu udah pasti akan seterusnya itu pasti salah. Apalagi kalau misalnya salahnya di tahun kedua atau tahun ketiga, pasti akan merepotkan di tahun-tahun selanjutnya. Karena biasanya soal-soal itu bahkan ada yang lebih dari 5 tahun gitu umur ekonomisnya. Nah, itu kan tadi udah dijelasin apa yang udah dijelasin semua ya tadi dengan pengertian, terus juga karakteristik, penyusutan, tujuan penyusutan, metode penyusutan, sama cara menghitung penyusutan. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Mau tanya dong, Oke, boleh sebut nama terus pertanyaannya ya. perkenalkan nama aku Ananda Nurindra Putri mau tanya, kalau misalkan di perusahaan jasa itu ada gak sih aset tetap? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Ananda Nurindira Putri atas pertanyaannya. Kan kalau misalnya perusahaan kan ada banyak ya, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur gitu. Sebenarnya di semua perusahaan itu udah pasti ada aset tetapnya, karena yang tadi udah dijelasin di pengertian, aset tetap itu adalah aset atau barang yang eh, dia tuh fungsinya untuk mendukung produktivitas ataupun operasional daripada perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya di perusahaan jasa itu udah pasti ada karena dia pasti udah ada komputer, terus ada barang-barang yang mendukung gitu. Dan juga dia tuh udah pasti kayak jasanya nih kita harus cari tahu dulu misalnya dia jasanya jasa apa nih? Jasa apa Ananda? Kayak layanan Shopee gitu deh pokoknya. Oh, mungkin ini ya kayak kurir paket gitu. Itu kan jasa kan dia. Iya, iya betul. Nah, itu udah pasti ada karena kan si CSC atau customer service itu dia kan pasti disediain komputer gitu ya dari perusahaan. Itu juga bisa jadi salah satu bentuk aset tetap di perusahaan tersebut. Jadi komputer atau misalnya ada printer, itu kan pasti kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang paling minimal banget tuh udah ada komputer dan juga ada printer kan. Kalau misalnya di kayak kendaraan atau misalnya kayak sebenarnya tuh gedung gedung juga tuh sebenarnya masuk aset tetap. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada eh, aset tetap atau tidak di perusahaan jasa, itu jawabannya udah ada karena udah pasti ada karena di semua perusahaan itu pasti ada barang atau aset yang mendukung untuk operasional si perusahaan tersebut gitu. Karena kalau nggak ada pendukung untuk mendukung semua aktivitasnya itu pasti bakalan chaos juga karena gimana masa kita manual kan nggak mungkin juga kayak gitu. Apakah sudah terjawab Ananda atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain? Sudah cukup, makasih. Terima kasih Ananda yang sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi mengenai aset tetap
atau perhitungannya kayak gimana, atau ada yang tahu terus kayak mau ingin menambahkan? Ya, silakan Nazaura. Tidak ada. Oke, Ini perkenalkan, gimana? nama saya Nazora Alia Putra Aulia. Saya ingin tanya di metode jumlah angka tahun, metode jumlah angka tahun itu kan ada rumusnya. Boleh dibelakangin nggak? Boleh di apa? Boleh kok, Di boleh. slide yang metode jumlah angka Oke, tahun. oke, oke. Bentar ya, agak macet. Bentar ya, bentar. Jumlah angka tahun ya? Ya, Hmm. Nah, ini untuk di jumlah angka tahun. nah itu kan semisal di tahun pertama itu sisa umur manfaatnya 5 tahun. Terus jumlah angka tahunnya 15, jadi 5 per 15 atau enggak 1/3 ya. Terus itu dikali 105, ya kan? Betul nggak sih? Iya, iya, betul. Berarti itu harusnya nilai hasilnya itu 35 juta bukan 1.000. Iya, sebenarnya harusnya 35 juta. Cuman saya tuh tadi udah hitung yang nggak ada beban ongkir sama beban yang lain-lain gitu. Jadi udah hitung yang 100 dan ini ke insertnya yang 100 gitu. Sebenarnya ini tadi harusnya 35 juta, benar. Berarti ada yang nyimak nih dari awal. Betul banget Nazaura gitu. Ini di jumlah angka tahun saya sengajain salah gitu. Oke, oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Nazaura udah mau cross check. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau udah cukup? Dari saya sudah cukup Bu. Menurut saya juga sudah cukup, Kak. Dari saya juga udah cukup. Oke, karena udah cukup semua, mungkin teman-teman di sini ada yang mau nyimpulin dari aset tetap yang udah tadi dijelasin, sedikit aja juga nggak apa-apa. Ayo, Ananda, Nazaura, Fadia, Hani. Ada yang mau nyimpulin nggak mengenai aset tetap tadi? Atau yang kalian dapat nih selama tadi udah dijelasin, dapetnya tuh apa aja gitu. Ayo, ayo, ada nggak nih yang mau nih? Oke, karena nggak ada yang mau, jadi aku simpulin aja ya. Jadi, untuk aset tetap ini adalah sebuah aset atau barang yang ada di perusahaan untuk, fungsinya ini untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dari si perusahaan tersebut. Dan, eee, aset tetap ini harus umurnya lebih dari 1 tahun dan juga tidak diperjualbelikan, seperti itu. Dan di aset tetap ini memiliki biasanya ya kebanyakan itu memakai 4 metode. Yang pertama tadi garis lurus, yang kedua saldo menurun, yang ketiga jumlah angka tahun, dan yang terakhir eh, per unit produksi gitu. Nah, mungkin sampai sini aja kali ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan juga menyimak apa yang udah dijelasin tadi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Karena tadi tidak dibuka dengan doa, sekarang kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena
pertemuan ini udah selesai, nanti aku akan kirim post test dan tolong teman-teman untuk dikerjain ya. Terima kasih semuanya. Boleh keluar dari Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jana, ini sangat membantu.